saya Andi Wijaya dari kelas D semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan materi akuntansi manajemen tentang penganggaran. Yang pertama adalah pengertian penganggaran dan anggaran. Apa sih penganggaran itu? Penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi atau strategic planning, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Anggaran. Pengertian anggaran menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu. Budget adalah hasil penganggaran atau budgeting yang menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data, informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencananya tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Selanjutnya, menurut Gunawan Adi Saputro, anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukur yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran atau budget adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkannya sebagai berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Fungsi anggaran akan menjadi optimal jika proses penyusunannya mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran. Keikutsertaan para manajer dalam proses penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang cukup efektif terhadap perbaikan motivasi dan perilaku individu dalam setiap organisasi. Pengendalian umumnya dilakukan dengan analisis selisih atau variance analysis antara rencana-rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi kegiatan atau program yang sesungguhnya. Selanjutnya, prinsip penyusunan anggaran. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu anggaran dapat disusun dan dilaksanakan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, prinsip-prinsipnya yaitu: yang pertama, manajemen involvement, yaitu keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana, mempunyai bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Yang kedua, organizational adaptation, yaitu suatu rencana keuangan harus disusun berdasar struktur organisasi di mana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dia dapat melimahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan. Yang ketiga, responsibility accounting, yaitu agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya suatu sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. Yang keempat, goal orientation, yaitu penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi konsep manajemen by objective dapat diterapkan. Yang kelima, full communication,
yaitu suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Yang keenam, realistic expectation. Dalam perencanaan, manajemen harus menghindari konsep konservatisme dan optimisme yang berlebih yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Jadi manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis, artinya memungkinkan dapat dicapai. Yang ketujuh, timeliness, yaitu laporan-laporan berupa informasi mengenai realisasi rencana harus diterima oleh manajer yang berkompeten tepat pada waktunya agar informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. Yang kedelapan, flexible application, yaitu perencanaan tidak boleh kaku tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Yang kesembilan, reward dan punishment, yaitu manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer yang kinerjanya di bawah dan melebihi standar dapat diketahui sehingga pemberian reward atau punishment oleh manajer menjadi transparan. Model penyusunan anggaran. Menurut Harahap, terdapat beberapa metode dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, otoriter atau top down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dan penyusunan. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahannya. Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan yang karyawannya tidak memiliki cukup keahlian untuk menyusun anggaran. Atasan bisa saja menggunakan jasa konsultan atau tim khusus untuk melaksanakan. Yang kedua, demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan, di mana diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa yang akan datang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Yang ketiga, campuran antara top down dan bottom up. Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode di atas. Penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi pedoman dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan. Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran berada di tangan pimpinan tertinggi perusahaan. Menurut Navarin, prosedur atau langkah-langkah penyusunan anggaran dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penentuan pedoman perencanaan, yaitu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang. Anggaran disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran sebelumnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Persiapan anggaran. Yang kedua, persiapan anggaran, yaitu tahapan di mana manajer perusahaan terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan atau forecast sale. Sebelum menyusun anggaran penjualan perusahaan, setelah tahap tersebut selesai, manajer keuangan untuk menyusun anggaran lainnya. Yang ketiga, penentuan anggaran, yaitu tahapan diadakannya rapat dari semua manajer beserta direksi. Dengan materi rapat berupa perundingan mengenai penyusunan
rencana akhir setiap komponen anggaran serta pengesahan dan pendiskusian anggaran. Yang keempat, pelaksanaan anggaran, yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam perusahaan untuk kepentingannya pengawasan setiap manajer yang membuat laporan realisasi anggaran. Setelah analisis, anggaran disampaikan pada redaksi. Selanjutnya, tujuan penganggaran. Adapun tujuan penyusunan anggaran adalah: yang pertama, untuk memprediksi transaksi dan kejadian finansial dan non-finansial di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Yang ketiga, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang keempat, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang kelima, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Selanjutnya, eksistensi penganggaran. Keberadaan penganggaran dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut penyusunan dan sudut penggunaan. Penyusunan anggaran pada umumnya dibuat 4 atau 3 bulan terakhir dari tahun berjalan untuk masa 1 tahun fiskal. Kemudian dibagi anggaran kuartalan dan bulanan. Dalam proses penyusunan anggaran, biasanya ada panitia anggaran yang dipimpin oleh seorang ketua, biasanya dijabat oleh seorang kontorel atau akuntan manajemen. Panitia anggaran menerima anggaran dari berbagai seksi, bagian, divisi, kemudian mengkoordinasikan, merevisi, penyampaikan, dan menetapkan, kemudian memonitor pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. Selanjutnya adalah kegunaan anggaran. Yang pertama, alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Yang kedua, alat koordinasi dan komunikasi. Sebagai alat koordinasi, anggaran merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Sedangkan sebagai alat komunikasi, anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja agar tidak tumpang tindih. Yang ketiga, sebagai alat penilaian kinerja. Sebagai alat penilaian kinerja, anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran kepada perusahaan sebagai pemberi wewenang. Kinerja pihak eksekutif sebagai manajer dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang selanjutnya yaitu alat pemotivasi. Sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Menurut Darsono Prawinegoro dan Ari Purwanti, anggaran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berbasis pada waktu. Berbasis pada waktu ini terdapat 2 jenis, yaitu anggaran jangka pendek yang waktunya paling lama 1 tahun, dan anggaran jangka panjang yang waktunya lebih dari 1 tahun, umumnya 5-10 tahun. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, anggaran parsial. Anggaran parsial yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas. Misalnya,
anggaran produksi saja atau anggaran penjualan saja. Yang kedua, induk anggaran atau master budget adalah sebuah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk suatu periode yang mencakup 1 tahun atau kurang. Induk anggaran atau master budget memiliki 2 komponen utama. Yang pertama yaitu operational budget atau anggaran operasional atau operasi. Anggaran operasional ini merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Yang kedua yaitu financial budget atau anggaran keuangan. Anggaran keuangan memperlihatkan ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang terencana. Contoh dari induk anggaran atau master budget yaitu yang pertama, induk anggaran perusahaan manufaktur meliputi anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini memuat mengenai suatu rencana penjualan selama periode atau waktu anggaran yang pada umumnya 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan juga kuantitas penjualan. Anggaran ini juga disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang dibuat oleh perusahaan. Yang kedua yaitu anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tak langsung atau indirect material. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini mengenai sebuah taksiran bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas bahan baku. Lalu, dari anggaran ini juga akan diketahui pembelian bahan baku yang dianggarkan, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran kas dan laba rugi. Selanjutnya adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja secara langsung adalah anggaran yang berisi perkiraan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang, dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran kas dan laba rugi. Pada umumnya, perhitungan dalam anggaran ini memiliki 2 dasar perhitungan, yaitu upah per unit dan upah per jam. Selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya dan waktu secara tempat atau departemen di mana biaya tersebut terjadi. Selanjutnya anggaran harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi pada periode tertentu sehingga barang atau jasa tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya yaitu anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Biaya pemasaran dimulai pada saat produksi selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Selanjutnya anggaran biaya administrasi. Anggaran administrasi yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Selanjutnya adalah anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi adalah anggaran yang melaporkan seluruh proyek penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu anggaran tertentu untuk menunjukkan proyek penerimaan atau pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian kas. Anggaran kas menunjukkan posisi kas masuk dan kas keluar pada setiap periode waktu. Anggaran kas membantu manajemen untuk tetap menjaga keseimbangan atau balance kas yang ada di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan perusahaan pada suatu periode. Dalam anggaran ini, jumlah kekayaan terlihat pada bagian aktiva, sedangkan
Jumlah utang terlihat pada bagian pasifa. Anggaran ini dibuat berdasarkan hasil dari anggaran kas dan anggaran laba rugi. Contoh yang kedua yaitu induk anggaran perusahaan dagang. Induk anggaran perusahaan dagang merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara menyeluruh atau komprehensif yang membentuk jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran dan saling berhubungan. Selanjutnya, membentuk anggaran induk yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun atau annual budget, yaitu anggaran induk perusahaan dagang terdiri dari operational budget dan financial budget, dimulai dari penyusunan anggaran penjualan yang didasarkan atas sales forecast. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan fleksibilitas. Berdasarkan fleksibilitas dibagi menjadi 2 jenis anggaran, yaitu anggaran statik atau static budget atau anggaran tetap atau fixed budget, yaitu anggaran untuk satu titik kegiatan saja. Misalnya pada satu titik kegiatan volume penjualan 1000 unit. Kemudian disusun anggaran pendapatan, biaya, dan anggaran laba operasi. Yang kedua yaitu anggaran yang luas atau flexible budget, yaitu anggaran pada beberapa titik kegiatan, misalnya anggaran pada volume penjualan 1000 unit, 1100 unit, 1200 unit, dan seterusnya. Kemudian disusun anggaran pendapatan, biaya, dan laba operasi pada setiap volume penjualan. Dari penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa penganggaran atau penyusunan anggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran atau budget adalah dokumen perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu anggaran dapat disusun dan dilaksanakan yaitu manajemen involvement, organizational adoption, responsibility accounting, dan goals orientation. Menurut Harahap, terdapat beberapa metode dalam penyusunan anggaran, yaitu otoriter atau top-down, demokrasi atau bottom-up, dan campuran antara top-down dan bottom-up. Fungsi anggaran akan menjadi optimal jika proses penyusunannya mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran. Keikutsertaan para manajer dalam proses penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang cukup efektif terhadap perbaikan motivasi dan perilaku individu dalam setiap organisasi. Keberadaan penganggaran dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu sudut penyusunan dan sudut penggunaan. Penyusunan anggaran pada umumnya dibuat 4 atau 3 bulan terakhir dari tahun berjalan untuk masa 1 tahun fiskal. Kemudian dibagi anggaran kuartalan dan bulanan. Kegunaan anggaran yaitu sebagai alat pengendalian, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat pemotivasi. Jenis-jenis anggaran berbasis pada waktu, yaitu terdapat anggaran jangka pendek yang waktunya paling lama 1 tahun dan anggaran jangka panjang yang waktunya lebih dari 1 tahun, umumnya 5-10 tahun. Berdasarkan ruang lingkup, yaitu anggaran parsial dan induk anggaran atau master budget. Sedangkan berdasarkan fleksibilitas, yaitu anggaran statis atau static budget dan anggaran yang luas atau flexible budget. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.